Selamat datang di channel Indonesia Hari Ini. Channel yang membahas berita terkini yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bulan ini kita diramaikan kembali dengan pesta rakyat. Jika sebelumnya kita memilih presiden dan wakil presiden, kali ini kita memilih kepala daerah. Pilkada adalah singkatan dari pemilihan kepala daerah, yang merujuk pada proses pemilihan umum untuk memilih kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, di Indonesia. Pilkada diadakan secara langsung oleh masyarakat di daerah masing-masing, dengan tujuan untuk memilih pemimpin yang akan memimpin dan mengelola pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota selama masa jabatan tertentu. Pilkada ini dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah pada waktu yang sama, dan merupakan bagian dari sistem demokrasi langsung di Indonesia. Pilkada 2024 di Indonesia merupakan pemilihan kepala daerah pilkada yang dijadwalkan untuk diselenggarakan serentak pada tanggal 27 November tahun 2024. Pilkada ini meliputi pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia, yang mencakup sekitar 270 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 224 kabupaten. Pilkada 2024 menjadi penting karena akan menentukan pemimpin daerah di berbagai tingkat pemerintahan untuk 5 tahun mendatang, yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan dan kebijakan publik di masing-masing wilayah. Pilkada serentak ini merupakan bagian dari sistem demokrasi langsung di Indonesia, di mana masyarakat memiliki hak suara untuk memilih kepala daerah yang akan memimpin dan mengelola pemerintahan daerah mereka. Pilkada 2024 juga menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, mengingat jumlah calon kepala daerah dan dinamika politik yang cukup kompleks di banyak daerah. Pilkada 2024 ini diadakan di tengah berbagai isu penting, seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah tidak hanya sekadar memilih pemimpin, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan harapan masyarakat terhadap perubahan dan kemajuan di daerah masing-masing. Proses Pilkada 2024 dimulai dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik serta calon perseorangan, yang sebelumnya sudah dilakukan pada 2023. Setelah itu, calon-calon kepala daerah yang telah lolos verifikasi akan memasuki tahap kampanye, yang memungkinkan mereka untuk memperkenalkan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat. Masa kampanye ini akan berlangsung beberapa bulan sebelum pemungutan suara. Untuk mendukung kelancaran Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengawasi dan mengatur semua tahapan, mulai dari pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara. Sistem pemilihan yang digunakan tetap berbasis langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Salah satu dinamika menarik dalam Pilkada 2024 adalah adanya fenomena koalisi partai politik yang sangat fleksibel. Beberapa partai besar, seperti PDIP, Golkar, PKB, dan Gerindra, berusaha meraih dukungan untuk memenangkan calon-calon mereka di berbagai daerah. Selain itu, munculnya beberapa calon kepala daerah dari kalangan independen atau calon perseorangan juga menjadi bagian dari dinamika politik ini. Tantangan utama dalam Pilkada 2024 antara lain adalah meningkatkan partisipasi pemilih, menjaga netralitas aparat negara, serta menghindari praktik politik uang dan kampanye hitam yang dapat merusak proses demokrasi. Isu lain yang perlu diperhatikan adalah memastikan bahwa Pilkada berjalan dengan transparan dan akuntabel, serta menjamin hasil pemilu yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Banyak selebriti yang berlomba-lomba mengadu nasib mengikuti pemilihan daerah. Tahun ini, ada 16 selebritas yang maju menjadi calon wakil gubernur, cawagup, calon wakil wali kota, cawalkot, calon bupati, cabub, dan calon wakil bupati, cawabub. 1. Rano Karno. Rano Karno menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta. Rano yang terkenal aktingnya sebagai Sidul mendampingi Pramono Anung sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Pasangan calon paslon ini diusung oleh PDIP dan Hanura. 2. Ronal Surapraja. Presenter Ronal Surapraja maju menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat berpasangan dengan JJ Wiradinata sebagai calon gubernur Jawa Barat. Ronal Surapraja mengatakan ini adalah cara Allah SWT bekerja. Pria berusia 47 tahun itu sebenarnya mempunyai niat mencalonkan diri sebagai wali kota Bandung. Ronal Surapraja tahun ini tidak lolos menjadi caleg DPR RI terpilih dari Dapil Jawa Barat dari PDIP.
3. Gita KDI. Pedangdut Gita KDI menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat mendampingi calon gubernur Jawa Barat, Acep Adang Ruhyat. Mereka diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju di Pilgub Jabar 2024. 4. Krisdayanti. Krisdayanti tahun ini maju menjadi calon wali kota Batu, Jawa Timur. Batu adalah kampung halaman istri Raul Lemos itu. Dalam Pilwalkot ini, Krisdayanti didampingi oleh Kresna Dewanata Frosak sebagai calon wakil wali kota Batu. 5. Muhammad Farhan. Penyiar senior Muhammad Farhan juga berlaga dalam Pilkada 2024. Muhammad Farhan yang diusung Nasdem dan PKB itu mencalonkan diri sebagai calon wali kota Bandung. Muhammad Farhan dipasangkan bersama Erwin sebagai calon wakil wali kota Bandung. 6. Hengki Kurniawan. Hengki Kurniawan maju dalam Pilgub Kabupaten Bandung Barat 2024, berhadapan dengan Gilang Dirga dan JJ Rici Ismail. Hengki Kurniawan mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Bandung Barat didampingi oleh Ade Sudrajat sebagai calon Wakil Bupati Bandung Barat. 7. JJ Govinda. JJ Govinda maju dalam Pilgub Kabupaten Bandung Barat. JJ maju Pilgub Kabupaten Bandung Barat sebagai calon Bupati didampingi oleh Asep Ismail sebagai calon Wakil Bupati. Ipar Raffi Ahmad itu, maju dengan diusung Partai PAN dan Gerindra. Tahun ini, suami Syahnaz Sadiqah itu tidak lolos sebagai caleg DPR RI untuk Dapil Jabar 2 dari Partai Amanat Nasional PAN. 8. Gilang Dirga. Presenter Gilang Dirgahari atau Gilang Dirga mendampingi Didik Agus Triwiono maju dalam Pilgub Kabupaten Bandung Barat 2024. Didik Agus Triwiono menjadi calon Bupati Kabupaten Bandung Barat dan Gilang Dirga menjadi calon Wakil Bupati. Gilang Dirga pada tahun ini juga tak lolos menjadi anggota DPR RI. Gilang Dirga tahun ini menjadi calon legislatif caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I dari Partai Pembangunan Persatuan PPP. 9. Sahrul Gunawan. Sahrul Gunawan sebelumnya menjadi petahana sebagai Wakil Bupati Bandung pada 2021. Sekarang, Sahrul Gunawan maju mencalonkan diri sebagai Bupati Bandung. Sahrul berlaga dalam Pilkada 2024 didampingi oleh Gun Gun Gunawan sebagai calon Wakil Bupati. 10. Ali Syakib. Pesinetron Ali Syakib maju dalam Pilgub Kabupaten Bandung 2024. Ali Syakib menjadi calon Wakil Bupati Kabupaten Bandung mendampingi Dadang Supriyatna sebagai calon Bupati Kabupaten Bandung. Pasangan ini diusung oleh 13 partai politik, yakni PKB, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, dan PDI Perjuangan, serta didukung oleh 8 partai non-parlemen. 11. Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo maju sebagai calon Bupati Pemalang pada Pilgub Pemalang 2024. Vicky Prasetyo maju diusung PKB dan didampingi oleh Muhammad Suwendi yang merupakan Kepala Desa Dukuhuringin, Kabupaten Tegal, sebagai calon wakil bupatinya. 12. Vicky Su. Penyanyi Vicky Su 2 kali gagal jadi anggota dewan, tapi itu tak meruntuhkan semangatnya. Vicky Su dalam Pilkada 2024 menjadi calon wakil bupati mendampingi calon Bupati Cilacap Awaludin Muri. 13. Alam Mbah Dukun. Pedangdut Alam Mbah Dukun atau bernama asli Alam Alatas itu juga berlaga di Pilkada 2024. Alam Mbah Dukun mencalonkan diri lewat jalur independen sebagai Wakil Wali Kota Banjar, Jawa Barat. Alam berpasangan dengan calon Wali Kota Banjar Ahmad Dimyati. 14. Laki Hakim. Laki Hakim menjadi calon Bupati Indramayu dalam Pilgub Indramayu 2024. Laki Hakim maju didampingi oleh Syaifuddin sebagai calon Wakil Bupati Indramayu. Sebelumnya, Laki Hakim heboh karena mengundurkan diri sebagai Wakil Bupati Indramayu pada Februari tahun 2023 yang saat itu mendampingi Bupati Indramayu Nina Agustina. Keputusannya mengundurkan diri sebagai Wakil Bupati Indramayu karena malu tidak bisa bekerja dengan benar. 15. Ramzi. Ramzi maju Pilgub Cianjur 2024. Dia menjadi calon Wakil Bupati mendampingi Muhammad Wahyu Ferdian sebagai calon Bupati Cianjur 2024. Selama ini, Ramzi tak pernah gembar-gembor soal pencalonan dirinya menjadi Wakil Bupati Cianjur. Muhammad Wahyu Ferdian diusung oleh Partai Gerindra dan Ramzi diusung oleh Nasdem. 16. Virnie Ismail. Artis Virnie Ismail tahun ini juga menjadi calon Wakil Bupati Lebak, Banten, mendampingi Dede Supriyadi. Dede Supriyadi dan Virnie Ismail menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak, diusung oleh PAN dan Nasdem.
Dan yang menjadi perhatian banyak masyarakat adalah pilkada di Jakarta dan Jawa Tengah. Seperti yang kita ketahui, dua kota besar di Pulau Jawa ini menjadi ajang pertarungan antara dua kubu, di mana masing-masing daerah didukung oleh partai besar PDI Perjuangan dan Jokowi. Di Jakarta sendiri ada Ridwan Kamil yang didukung penuh oleh Jokowi. Sedangkan Pramono Anung didukung PDI Perjuangan. Sedangkan yang tidak kalah serunya, yaitu pilkada di Jawa Tengah, di mana pertarungan antara Ahmad Lutfi dengan Andika Perkasa. Kedua kota ini menjadi simbol besarnya kekuatan masing-masing calon kepala daerah. Presiden RI Prabowo Subianto telah menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 di Hambalang, tepatnya di TPS 008, Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat. Usai melakukan pencoblosan, ia berpesan kepada siapapun kepala daerah yang terpilih nantinya agar senantiasa menjadi pemimpin yang mengutamakan kerjasama. Ya, setiap pemilihan kan ada yang menang dan ada yang kalah, ya harus kerjasama. Yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua, yang kalah harus bekerja sama, tutur Prabowo. Menurut Prabowo, saat ini yang terpenting adalah segera mungkin bekerja untuk rakyat dan melayani rakyat. Dengan begitu apa yang diharapkan rakyat bisa tercapai dengan mudah. Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka juga telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024 di TPS 18 Manahan, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. Gibran mencoblos bersama istrinya, Sely Ananda. Ditemui seusai menggunakan hak pilihnya, Gibran memberikan keterangan singkat kepada media. Saya ucapkan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, dan petugas KPPS. Pilkada serentak hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya dan istri mencoblos di TPS Manahan ini, ucap Gibran. Ia juga menyampaikan pesan persatuan yang selaras dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto. Salam hangat dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Seperti yang beliau katakan, yang namanya perbedaan itu hal yang wajar. Indonesia ini negara yang besar. Sekali lagi, perbedaan hal yang lumrah. Jangan sampai perbedaan harus saling menghujat atau mencaci. Perbedaan itu mendewasakan demokrasi kita. Perbedaan mewarnai demokrasi kita, katanya. Pilkada 2024 memiliki dampak besar terhadap arah pembangunan di daerah. Pemimpin yang terpilih diharapkan dapat memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta memperbaiki sistem pelayanan publik. Selain itu, pemimpin yang baru juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ada di daerahnya. Secara keseluruhan, Pilkada 2024 menjadi ajang penting dalam menentukan masa depan pemerintahan daerah di Indonesia. Dengan partisipasi aktif masyarakat dan komitmen dari seluruh pihak untuk menjaga integritas dan kualitas demokrasi, Pilkada 2024 diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang mampu mewujudkan harapan rakyat serta membawa perubahan positif di tingkat lokal.